Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya merekam suara kita atau audio pada smartphone atau tablet sih ya, menggunakan aplikasi FL Studio Mobile. Di sini saya akan berikan tutorial 3 cara ya untuk merekam audio, dari mulai menggunakan mic internal bawaan handphone kita atau tab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan earphone kita yang seperti ini kurang lebihnya. Gitu. Dan cara yang ketiga itu menggunakan mic wireless ya teman-teman ya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini lagi marak juga ya teman-teman ya saat ini ya, yang ditempelin di sini gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang baru belajar FL Studio Mobile atau yang ingin belajar FL Studio Mobile, saya sudah buatkan video tutorial FL Studio Mobile untuk pemula secara step by step atau selangkah demi selangkah. Di video itu saya menjelaskan hampir semua fitur-fitur yang ada pada FL Studio Mobile. Untuk pemula itu pas banget. Nah, linknya ada di deskripsi di bawah ini, atau teman-teman silahkan cek aja di channel saya Gotama Production, cari playlist tutorial FL Studio Mobile, di situ ada. Silahkan dicek. Oke teman-teman, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya Gotama Production, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita buka aplikasi FL Studio Mobile-nya. Ya, tampilan seperti ini, tampilan project baru. Nah, cara yang pertama itu menggunakan mic internal bawaan tab saya atau smartphone teman-teman ya. Jadi kita tanpa bantuan mic eksternal ya. Caranya kita buat track ya teman-teman ya. Ini caranya, ini ada tanda plus, kita pilih. Nah, di sini ada pilihan, ada banyak track ya, jenis track ya. Di sini saya sudah jelaskan semuanya ini jenis-jenis track di tutorial saya FL Studio Mobile untuk pemula. Silahkan teman-teman cek ya. Nah, ini kita langsung aja pilih audio record yang ini teman-teman. Kita pilih. Nah, ini udah ada ya tracknya teman-teman ya. Ini kalau kita klik bisa muncul seperti ini ya teman-teman ya, di bagian track ini ya teman-teman. Oke, baik, ini teman-teman pilih bagian yang bawah sini yang panah. Nah, yang ini ya teman-teman ya, ini kita klik. Nah, muncul seperti ini transport ya teman-teman ya. Oke, kita aktifkan track yang recording ini ya. Kita aktifkan, jangan yang ini ya. Nah, yang ini oke. Sudah. Nah, teman-teman di sini perhatikan di bagian transport ini logo rack-nya tadi merah. Ini artinya track yang ini, yang aktif ini sudah siap untuk direkam. Oke. Nah, tadi ini misal ada teman-teman masih putih seperti ini, teman-teman klik aja ini. Oke, sudah. Nah, ini playhead-nya kita dari awal aja supaya ini memulai dari playlist kita atau timeline kita dari awal. Nah, teman-teman sebenarnya di sini, di bagian sini, kalau ini kita, ini bagian rack ya teman-teman ya. Ini jadi kalau teman-teman pengen menambah efek-efek, ini ada di sini gitu. Nah, ini teman-teman perhatikan di bagian sini, ini untuk monitor mic. Ini kalau diklik, suara kita terdengar ada di headphone kita gitu ya teman-teman ya. Silahkan dicoba. Nah, ini kalau saya aktifkan, nah ini bunyi seperti ini karena apa? Karena memang headphone saya belum terkoneksi sama tab saya. Karena ini saya, contoh yang pertama itu menggunakan mic internal, jadi baik bawaan tab. Jadi saya tidak menggunakan headphone pada tab saya gitu. Nah, ini saya nonaktifkan lagi. Oke teman-teman, ini buat info aja tadi. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik play ini aja, logo ini. Oke, kita coba rekam ya langsung. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya, coba kita play. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke. Nah, udah jadi ya teman-teman ya, gampang ya. Oke, ini kita trim dulu. Nah, teman-teman tadi kalau perhatikan pada saat saya merekam itu ada metronom count in, ada hitungan awal. Pas saya coba contoh ya, pas di sini kan tadi saya klik rekam ini ya teman-teman ya. Kalau saya play, teman-teman dengarkan sebelum ini berjalan merekam, dia ngasih hitungan awal ya, hitungan mundur untuk kita siap-siap. Contohnya ya, saya play coba. Nah, baru jalan ini. Nah, misalnya teman-teman nggak ada seperti itu kita bisa aktifkan teman-teman. Ada di menu ini, kita ke atas, pojok atas ini, kanan atas. Nah, kita ke setting. Nah, dia ada di sini teman-teman. Enable count in when recording. Nah, ini saya aktifkan. Kalau saya tidak aktifkan, misal seperti ini ya teman-teman ya. Kita ulang lagi. Kita aktifkan record. Kita play, dia langsung ngerekam teman-teman.
Nah, ini saya coba geser ke sini dulu. Nah, teman-teman perhatikan ya, sama yang tadi saya sudah aktifkan dan ini saya nonaktifkan count in-nya ya. Suara metronomnya tidak ada. Nah, saya coba langsung play. Nah, dia langsung merekam teman-teman tuh, langsung merekam. Nah, bedanya seperti itu. Nah, ini kan kadang kaget ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi lebih suka saya aktifkan. Gitu. Nah, jadi kalau saya coba play. Nah, dia ada hitungan mundur, ada hitungan mundur dulu, baru merekam gitu teman-teman. Oke teman-temannya gampang ya. Ini cara yang pertama, merekam suara pada FL Studio Mobile menggunakan mic internal pada smartphone kita gitu. Nah, sekarang cara yang kedua itu menggunakan earphone teman-teman. Nah, di sini saya ada contoh earphone saya yang seperti ini teman-teman ya. Ini earphone biasa gitu. Nah, ini kan ada colokannya 3.5 mm ya teman-teman ya. Nah, tablet saya itu udah Type-C teman-teman, nggak ada colokan ininya. Jadi saya menggunakan converter seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau sama tabnya sama kayak saya atau smartphone-nya udah Type-C, nggak ada lubang untuk jack audionya, pakai converter ini. Jack audio ini yang 3,5 mm to Type-C. Terus saya juga ada yang seperti ini teman-teman. Ini Type-C buat ke HP-nya dan ini nah langsung kepecah. Yang ini buat mic, yang ini buat earphone gitu. Terus ada juga nih teman-teman seperti ini ya teman-teman. Ini Type-C, tapi di sini dipecah dia. Yang satu jack audio, yang satu Type-C lagi. Nah, ini bisa buat earphone kita, yang ini bisa buat Type-C kita buat ngecasnya ini gitu. Itu semua converter itu banyak banget kok di marketplace ya, mau di Shopee, Tokped atau lainnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Caranya nih kita sambungkan ke sini. Lalu yang ini kita sambungkan ke handphone kita. Ini saya di tab saya di sini. Saya coba colokan. Saya sudah colokan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya earphone seperti ini kok paket komplit ya udah teman-teman ya. Ini ada buat earphone-nya, buat dengar, dan ini ada mic-nya di sini. Tuh udah input mic-nya ya. Oke, kita coba. Saya mau coba dulu apakah sudah terkoneksi. Cek. Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada apa? Ada wifi-nya teman-teman ya, perhatikan. Saya kalau bicara saya dekatkan dulu, cek. Nah, ini sudah terkoneksi. Ini saya kalau aktifkan, yang tadi saya bilang dia monitor. Jadi suara saya yang ada di mic earphone ini terdengar di speaker ini. Ya, saya coba aktifkan. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini saya terdengar jelas ya. Dan ini tidak delay teman-teman ya. Tidak delay. Nah, kenapa? Itu ada settingan teman-teman. Kita pilih ke sini. Nah, di sini ada enable low latency mode. Ini karena saya aktifkan. Jadi ini fungsinya apa? Kadang kita kalau ngomong kayak gini, kita aktifkan yang tadi ini ya, monitor audionya, monitor mic-nya gitu. Kalau kita aktifkan dia delay. Nah, berkaitan device kita, entah smartphone kita speknya kurang mumpuni atau karena memang faktor lainnya. Nah, FL Studio Mobile ini mantap ya, ada settingan untuk enable low latency mode. Nah, ini buat contoh aja, saya nonaktifkan. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini sih ada delay gitu. Oke, saya aktifkan lagi. Cek 1 2 3. Oke, kita coba ya. Ini saya bikin track baru ya. Audio record. Nah, yang ini. Nah, pastikan untuk mau merekam ya teman-teman ya, aktifkan track yang ingin kita rekam ya. Oke. Ini saya mute-kan dulu ya teman-teman ya, supaya tidak mengganggu track yang ini nih. Hanya track ini aja yang aktif. Oke. Nah, ini tadi saya aktifkan monitornya ya, supaya terdengar yang track ini. Cek 1 2 3. Oke. Oke. Kita mulai ini, aktifkan recordnya, jangan sampai lupa tanda merah ini. Oke, kita coba. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kita matikan. Nah, seperti itu. Ini saya nonaktifkan dulu monitornya. Oke, supaya tidak mengganggu mic saya yang sedang menggunakan screen recording juga teman-teman ya. Oke, ini hasilnya. Coba kita dengarkan teman-teman. Oke, kita coba play. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke. Nah, udah jadi ya, gampang ya. Itu cara yang kedua menggunakan earphone.
Nah, menggunakan ini paling enak sih ya teman-teman ya. Simple, kita bisa mendengar suara kita juga di speaker ini dan mic-nya udah ada di sini. Oke, langsung cara yang ketiga ini menggunakan mic wireless. Nah, yang ini ya teman-teman ya. Ini saya mereknya TNW ya teman-teman ya. Tapi teman-teman mungkin ada merek yang lain seperti Saramonic atau Boya atau yang lainnya. Kurang lebih sama aja ya menggunakannya. Jadi di sini biasanya ada dua ya teman-teman ya, dua seperti ini. Nah, ini ada RX dan ada TX. Kalau RX itu receivernya, TX-nya transmitternya. Jadi yang TX-nya ini buat yang di mic, saya taruh sini misalnya gitu. Nah, yang ini RX-nya itu dicolokkan ke smartphone kita atau tab kita. Nah, ini kalau saya, karena memang tab saya Type C, kita disertakan di TNW itu saya disertakan Type C to Type C yang ini. Nah, Type C to Type C. Nah, jadi yang Type C yang pertama ini dicolokkan di sini, colokan. Nah, yang ini kita colokan, saya colokan ke tab saya gitu, atau HP teman-teman. Oh ya, saya aktifkan dulu. Nah, ini juga saya aktifkan. Oke, ini sudah terkoneksi ya. Kalau lambangnya seperti ini, yang ini teman-teman, ada gambar kayak rantai yang sudah nyala ini. Ini artinya sudah terkoneksi. Oke teman-teman, sudah terkoneksi ya. Saya coba cek 1, 2, 3. Saya buat track baru lagi. Plus audio record. Oke, yang ini saya unsolo dulu. Apa saya nonaktifkan dulu? Oke, yang ini ya. Nah, ini kita awal. Coba saya dengarkan. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Oke. Sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Sudah, ini saya nonaktifkan aja monitornya karena memang saya menggunakan screen recording, dan di TNW ini sendiri saya sudah bisa masukkan headset saya ini untuk monitor langsung di ini receiver ini ya teman-teman ya. Pertama, aktifkan track yang ingin kita record. Kedua, aktifkan yang recording yang sampai merah ini, kita aktifkan. Oke, kita play. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke. Nah, sudah selesai. Coba kita dengarkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, mantap ya teman-teman ya. Udah deh, seperti itu aja, gampang ya teman-teman ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Gampang banget ya cara merekam suara pada FL Studio Mobile. Nah teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum, buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangat berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Tabe.